Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanwar Tegar Wijaya, NIM H1C019051. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pengendapan batu bara. Oke, langsung aja. Di sini ada table of content-nya. Itu macam-macam lingkungan pengendapan, dan di sini saya mengambil studi kasus dari paper. Oke, kemudian untuk yang pertama itu ada lingkungan pengendapan barrier. Barrier terbentuk selama delta mengalami progradasi dan lalu terjadi pengisian suplai sedimen dari darat dan laut hingga meluas ke daerah rawa back barrier. Di sini Galloway and Hopeway tahun 1983. Untuk lingkungan barrier mempunyai peran penting, yaitu menutup pengaruh oksidasi dari air laut dan mendukung pembentukan gambut di bagian daratan. Oke, di sini bisa kita lihat lingkungan pengendapan barrier ya di gambar. Oke, lanjut. Itu ada back barrier. Ya, ada di sini. Karakteristik batuan sedimen pada lingkungan back barrier adalah mengalami coarsening upward. Terdapat survei abu-abu gelap yang kaya bahan organik, batu lanau, dan mengandung batu bara yang tipis dengan penyebaran secara lateral yang tidak menerus serta konkresi siderit. Batu bara di daerah lingkungan back barrier umumnya tipis, tidak menerus, mengandung banyak sulfur, dan seringkali juga disebut shell hitam atau bone coal. Di sini menurut Renton dan Cecil 1979 dalam Galloway and Hopeway 1983. Lempung pada daerah back barrier tidak memiliki struktur laminasi dan banyak mengandung kaolin karena adanya pencucian monolinit oleh air asam pada gambut. Menurut Stock and Kohn 1978 dalam Galloway and Hopeway 1983. Kita lanjut ke bagian ininya. Bagian lebih atasnya ada lower delta plain. Pada lower delta plain ini didominasi oleh sekuen coarsening upward yang terdiri dari batu lempur dan batu lanau, memiliki ketebalan 15-55 meter dan penyebaran lateral 8 hingga 10 km. Bagian bawah dari sekuen sedimen ini batu lumpur abu-abu gelap dengan hingga hitam, dan terdapat siderit dan batu gamping dengan sebaran yang tidak teratur. Pada bagian atas sekuen ini sering dijumpai batu pasir, menunjukkan adanya peningkatan energi transportasi pada daerah perairan dangkal ketika teluk terisi endapan sedimen. Menurut Horner et al. Tahun 79 dalam Thomas 2002, bila teluk telah cukup terisi, maka tumbuhan akan dapat tumbuh sehingga dalam kurun waktu tertentu batu bara dapat terbentuk. Namun demikian, tetapi bila teluk tidak terisi penuh, organisme, batu pasir, dan siderit akan terbentuk. Pada pola umum coarsening upward atau mengkasar ke atas pada interboundary bar di beberapa tempat dapat terputus oleh detritus splay. Horner et al. Tahun 79 dalam Thomas 2002. Nah, lanjut itu ada transitional lower delta plain. Itu zona di antara lower dan upper delta plain adalah zona transisi yang mengandung karakteristik lithophysics dari sekuen tersebut, yang merupakan juga sekuen Bayfield, yang dicirikan oleh litologi yang berbutir halus dan lebih tipis 1,5 sampai 7,5 meter daripada sekuen lower delta plain. Horner et al. Tahun 78. Perkembangan rawa pada lingkungan transisi lower delta plain sangat intensif karena adanya pengisian sedimen pada daerah interdistributary bay, sehingga dapat terbentuk lapisan batu bara yang tersebar luas dengan kecenderungan agak memanjang sejajar dengan jurus perlapisan. Oke, kemudian lanjut itu ada upper delta plain, fluvialnya ya di sini.
Upper Data Plain merupakan daerah akumulasi gambut dengan jumlah yang tidak banyak, namun lingkungannya relatif stabil. Endapannya didominasi oleh bentuk linear, tubuh batu pasir lentikuler yang memiliki ketebalan hingga 25 meter dan lebar 11 km. Tumbuhan pada sublingkungan Upper Data Plain akan didominasi oleh pohon-pohon keras dan akan menghasilkan batu bara yang blocky, sedangkan tumbuhan pada Lower Delta Plain didominasi oleh tumbuhan nipah-nipah, pohon yang menghasilkan batu bara berlapis. Oke, dan di sini untuk studi kasusnya saya mengambil karakteristik dan lingkungan pengendapan batu bara formasi Warikin di Desa Kalumpang, Binuang, Kalimantan Selatan oleh Dianovita dan Puji Darwin Kusuma. Untuk yang pertama ini ada lokasi penelitian, itu ada di Desa Kalumpang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini batu bara yang berkembang pada lokasi penelitian memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan batu bara formasi Warukin. Pada umumnya, tebal batu bara yang mencapai 15 meter menjadi topik yang menarik untuk dikaji mengenai lingkungan pengendapan terbentuknya batu bara formasi Warukin pada lokasi penelitian dan potensi sebagai kandidat batuan sumber di cekungan Barito. Oke, di sini langsung aja secara keseluruhan ya. Stratigrafi formasi Warukin di daerah penelitian diendapkan mulai dari lingkungan Upper Delta Plain. Lithostratigrafi dialasi dengan konglomerat dan batu pasir yang masih dominan dengan sisipan batu bara. Diawali dengan fasies Upper Delta Plain. Berdasarkan atas kehadiran konglomerat pasiran dan tubuh batu pasir yang cukup tebal serta disisipi batu bara, secara vertikal fasies berubah menjadi flood plain dengan beberapa sisipan crest splay, ditandai dengan meningkatnya ketebalan lapisan batu bara. Di beberapa lapisan terdapat sisipan batu pasir masif cukup tebal, diinterpretasikan sebagai produk dari endapan crest splay yang menerobos hingga ke daerah dataran banjir. Fasies pengendapan kembali mengalami perubahan menjadi lingkungan Lower Delta, diindikasikan dengan semakin menipisnya lapisan batu bara dan batu pasir yang semakin menebal. Struktur sedimen berupa laminasi mulai intensif berkembang. Pada beberapa lapisan terbentuk laminasi bergelombang dan silang siur beberapa tuff crossbed yang menunjukkan adanya pengaruh pasang surut. Pada fasies flood, tidal concrete siderit berkembang mengindikasikan bahwa lingkungan pengendapan cenderung tertutup dan bersifat reduktif dan kaya akan material organik sehingga sideriti dapat terbentuk. Di sini menurut Haryanto dan Panggabean 2013 melakukan penelitian mengenai lingkungan pengendapan batu bara formasi Warukin di daerah Kandangan, Kalimantan Selatan yang berjarak 30 km dari lokasi penelitian penulis. Hasil dari Haryanto dan Panggabean menyebutkan bahwa lingkungan pengendapan formasi Warukin di Kandangan berada di daerah deltai dengan pengaruh pasang surut yang berubah menjadi lingkungan fluviatil. Berdasarkan diagram fasies Diesel tahun 86, batu bara formasi Warukin di daerah Kandangan terendapkan dalam wet forest swamp. Oke, thank you, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.